Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih bagi mahasiswa yang sudah sampai di sini ya. Saya hargai semuanya yang datang. Hujanan. Sudah ada beberapa mahasiswa yang tadi hubungi saya, Pak, saya tidak ikut daring, tidak ikut daring aja karena kedinginan. Angkatan 2019 ya. Kedinginan bilang. Oh, ternyata angkatan mulang. Ya, beberapa kok alasannya kok sama. Semuanya pada kedinginan. Aduh. Memangnya dingin ya? Dingin ya? Kalau hujan ya kalau di rumah tuh kan agak tinggi, dingin pak. Apalagi waktu memang pagi-pagi enakan tidur ya, tapi ya jangan ya. Ya inilah mahasiswa ya. Baik, kita mulai hari ini, lanjutkan lagi materi minggu lalu ya, tentang ini ya, planning. Tapi kalau kita bahas semuanya ini agak panjang ya ceritanya. Panjangnya gimana? Oh, Anda baca sendiri ada berapa slide ini ya, 163 slide. Oh, panjang kan? Jadi kita nggak bahas satu-satu, kita lompat-lompat. Nah, kita lompat-lompat ini ya. Penting to the point gitu ya materinya. Materi hari ini tentang UML ya. Tentang UML dan analisis kebutuhan. Ini penting ya. Analisis kebutuhan ini ya. Nah, di pertemuan RPL kita sudah bahas mengenai ini ya, fase-fase di dalam pengembangan perangkat lunak ya. Fase-fase ini kita sebut sebagai SDLC ya. SDLC, LDLC itu adalah beberapa langkah ini siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Jadi pengembangan perangkat lunaknya itu yang hidup ya. Pengembangan perangkat lunaknya itu yang hidup sehingga perangkat lunaknya itu seperti tumbuh ya, berkembang. Seperti yang kita lihat hari ini ya, ada versi-versi ya, versi 1, versi 2, versi 10 dan seterusnya itu ya. Kurang lebih itu. Nah, siklus hidup itu antara lain planning, analisis, desain, dan implementasi. Hari ini kita nggak bahas panjang tentang planning karena planning ini sudah kita bahas di RPL ya. Ya, saya nggak ulangi lagi RPL. Begitu juga dengan analisis ya. Analisis ini juga sebagian sudah kita pelajari di RPL. Jadi kita bahas mana Pak? Bahas analisis dan desain ya, ini ya. Jadi analisis dan desain. Nah, mungkin analisis dan desain ini sampai selesai nanti ya. Tuh, implementasinya nggak dibahas Pak. Implementasi kan sudah ada mata kuliah sendiri, yaitu apa? Mata kuliah pemrograman ya. Ya, analisis algoritma dan pemrograman, kemudian pemrograman Java, pemrograman web, ya macam-macam. Yaitu implementasi ya. Jadi kita bahas mengenai analisis dan desain. Di dalam proyek pengembangan perangkat lunak ada fase-fase ya. Nah, fase-fase ini biasanya berurutan ini ya, fase-fasenya inilah. Kemudian di dalam proyek ya, proyek juga ada
proyek pengembangan perangkat lunak juga ada proses-prosesnya tadi ya. Planning, analisis, desain, dan implementasi. Analisis kita fokus ke sini dulu ya. Fokus ke analisis. Analisis ini pakai apa ya kira-kira? Nah ini ya. Analisis ini kita pelajari di awal ini ya. Di awal ini kita pelajari menjawab siapa yang akan menggunakan sistem. Nah, requirement gathering berarti ngumpulin kebutuhan atau ya gali data. Biasanya kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, gali data ini ada beberapa cara ya. Ada melalui wawancara, melalui survei, melalui mempelajari literatur, melalui SOP gitu ya. Itu semua kita kumpulkan. Nah, di dalam requirement gathering atau ngumpulin data ini kita biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar. Siapa sih nanti yang akan menggunakan sistem kita gitu ya. Kemudian apa yang harus sistem itu sediakan. Nah, kalau Anda ingat soal saya RPL, Anda masih ingat ya semester kemarin ya RPL. Ini nomor 2 ini, what will the system do? Nah, apa yang harus disediakan sistem? Nah, biasanya di soal RPL saya berikan pertanyaan itu kan ya, ada 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Nah, gitu ya. Nah, itu Anda masih ingat ya. What will system do? Apa sih fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem itu ya. Dan kapan sistem itu akan digunakan ya. Dan seterusnya. Biasanya bukan hanya 3 saja pertanyaan, biasanya ada 4 pertanyaan. Apa itu? Who, what, when, why, where. Ya, apa itu? 5W, 1 how-nya juga perlu dijawab. Jadi ya itu semua untuk mengumpulkan data. Kemudian di analisis kita akan melakukan investigasi ya. Sistem yang saat ini digunakan, current system. Jadi sistem yang saat ini digunakan seperti apa kita selidiki. Jadi kalau Anda skripsi itu biasanya berangkat dari alasan sistemnya masih manual Pak, atau belum ada sistemnya Pak gitu ya. Itu bukan alasan ya, karena Anda ngapain tuh investigasi, nggak ada sistemnya di situ. Maka yang perlu Anda lakukan adalah mencari masalah sebenarnya. Jadi kalau sistem manual itu bukan masalah ya. Masalah apa yang terjadi? Misalnya kalau manual itu nantinya akan terjadi kelambanan misalnya gitu ya. Atau terjadi efisiensi dan efektivitasnya kurang gitu ya. Nah, itu Anda harus hitung dulu itu efisiensi dan efektivitasnya. Dengan alasan kalau terjadi kekurangan itu, maka Anda akan membuatkan sistem. Jadi bukan alasan manual gitu ya. Jadi alasan mungkin produktivitasnya kurang gitu ya, mungkin bisa jadi orang-orangnya banyak mau bekerja di situ sehingga banyak membutuhkan biaya dan seterusnya. Ini yang jadi alasan biasanya untuk membangun sistem. Kemudian mengidentifikasi apakah mungkin kalau sistem yang lama itu diimprove gitu ya, sistem yang lama itu diimprove seperti SIAS gitu ya. SIAS itu kan sistem lama sebenarnya. Nah, mudah dihack, mahasiswanya ngehack semua ini kayaknya. Saya lihat ini ya. Nah, itu kemarin saya lihat banyak yang ngisi KRS itu over kuota. Kuotanya 30 tapi banyak yang ngisi sampai 35. Ya enggak kelasnya itu. Jadi over kuota. Nah, kemudian dilakukan improvisasi. Improvement supaya sistemnya tidak over kuota gitu ya, gak dihack oleh mahasiswa. Mahasiswanya sudah tahu caranya ngehack. Nah, itu ya yang terjadi. Apakah bisa kita lakukan improvisasi, pengembangan peningkatan gitu ya. Kemudian mengembangkan lagi konsep yang baru di sistem itu. Jadi analisis itu fungsinya ini ya, fungsinya ini. Kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan ketika melakukan analisis? Kita bahas berikutnya ya. Nah, setelah kita melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah desain gitu ya, implementasi ini ya. Nah,
Ya, jadi di poinnya di pertemuan kali ini kita poin adalah melakukan analisis ini. Nah, analisis ini kita harus membuat spesifikasi sistem. Ingat ya, spesifikasi sistem ini kan ada kita menguraikan penjelasan mengenai sistem itu sendiri, bagaimana bekerja, bagaimana kita. Nah, itu kan kita menggunakan notasi-notasi, notasi-notasi yang harus kita susun. Notasi-notasi ini mengandung beberapa arti, simbol-simbol yang kalau kita orang teknik itu membacanya dengan cukup jelas kalau ngerti ya. Apa contohnya seperti apa? Contohnya seperti membuat diagram-diagram gitu ya, membuat IRD, membuat diagram konteks itu dulu ya. Nah, sekarang kita membuat UML ya. Jadi UML ini notasinya yang akan digunakan nanti berorientasi objek, notasi de facto gitu ya. Nah, ini ya. Jadi yang fokus kita adalah bagaimana membuat spesifikasi sistem ini dengan notasi-notasi ya. Notasi-notasinya perlu kita pelajari ya. Baik, ini sampai di sini saya tutup ya. Kita udah ngerti ya. Sampai di sini saya tutup, saya kembali ke buku sekarang ya. Buku yang dijadikan rujukan gitu ya. Kalau pakai slide terus nanti nggak selesai. Bukunya apa? Mari kita buka. Bukunya yang kemarin jadi rujukan gitu ya. Bukunya apa ya, playbook ya, playbook ya. Bukunya udah dibeli ya. Jadi saya sarankan membeli buku ini ya. Kenapa membeli? Karena supaya jelas nanti. Berapa harganya Pak? 50-an aja, 50.000 atau berapa. Nah, Anda nggak perlu nyari-nyari di tempat-tempat lain ya. Cukup di Google dan dibaca-baca ulang. Ya, bukunya ini ya, memodelkan sistem formasi berorientasi objek. Ya, buku ini buku karya Pak Rusli ya, Pak Rektor. Jadi Pak Rektor ini juga dosen ya, dosen yang cukup aktif ya. Karyanya cukup banyak juga ya terkait dengan analisis desain berorientasi objek. Ya, analisis sistem juga termasuk juga. Beliau cukup pakar gitu ya. Dia juga sering diskusi terkait dengan sistem tadi ya. Kita gedein, dibuka. Aduh, lambat banget ya. Coba pakai ya, foto sebentar ya. Nah, foto sebentar. Tolong di refresh lagi. Ya. Kita buka halaman awal ya, halaman awal. Ya, ini ya. Kita gedein dulu. Nggak bisa digedein ya. Ini kelihatan ya. Baik. Ya, kita membuat spesifikasi sistem tadi ya. Itu menggunakan ini ya, Unified Model Language, pada bahasa pemodelan ya, bahasa pemodelan.
bahasa yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasi, ya, membangun dan mendokumentasikan artefak, ya, sistem perangkat lunak. Jadi ada elemen-elemen di dalam perangkat lunak atau sistem-sistem perangkat lunak tadi kita gambarkan sebagai dengan simbol-simbol, ya, dengan simbol-simbol, ya, menggunakan UML tadi. Memodelkan sistem bisnis dan non perangkat lunak. Juga selain itu bisa memodelkan sistem bisnis, ya. Jadi nanti kita akan bangun proses bisnis. Nah, kalau kemarin kita kuis, ya, kuis proses bisnis. Nah, nanti kita akan coba mengimplementasikan ke dalam bentuk UML. Kemudian UML telah muncul bentuk notasi di diagram gambar sebagai standar de facto, ya, dalam pemodelan berorientasi objek. Standar de facto berarti ya satu-satunya itu kalau kita mau bangun sistem berorientasi objek, maka simbol-simbol yang kita gunakan merujuk pada UML ini. Jadi di dalam pemrograman berorientasi objek PBO, ya, itu terbagi jadi dua kategori, antara lain model struktur sistem dan model perilaku sistem. Jadi di UML itu kita gunakan untuk memodelkan struktur sistem dan memodelkan perilaku sistem. Model struktur sistem itu apa sih? Ini loh. Model struktur sistem itu diagram struktur menyediakan cara menunjukkan data relasi hubungan statis. Gini. Ya, ini halaman ini, ya. Jadi struktur sistem, jadi diagram UML itu digunakan dua ini, ya. Diagram struktur itu biasanya kalau kita ingat, ya, ada diagram kelas, ada diagram objek, gitu, ada diagram komponen, profil, ya, komposit, deployment. Nah, ini diagram struktur, ya. Kalau diagram perilaku itu sudah pernah kita lihat juga, ya, ada diagram aktivitas, ya, ada diagram state machine, ada diagram interaksi, ya. Diagram interaksi itu ada sequence diagram, gitu, ya, macam-macam, dan diagram use case. Ini kita masuk golongkan dalam diagram perilaku. Nah, ini, ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Nanti kita nggak bahas semuanya, tentu saja, ngapain dibahas semuanya, ya. Terlalu detail, ya. Yang penting kita udah ngerti lah langkah-langkahnya. Nah, ini ada urut-urutannya nanti, ya. Kita mau mana duluan yang perlu kita gambar, mana duluan yang kita pelajari, gitu, ya. Nah, fungsi-fungsi dari diagram-diagram itu tadi ada, kalau diagram struktur itu kelas, ya, biasanya menginstruksikan relasi antara kelas dalam sistem. Ya, ini biasanya digunakan untuk analisis dan desain. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang analisis dan desain, maka ya setidaknya kita bisa tahu membuat kelas, ya. Juga bisa tahu membuat objek. Objek itu menggambarkan relasi antar objek dalam sistem. Kalau di atas ini antar kelas, ya, dalam sistem. Nah, ini yang kita biasa gunakan untuk analisis dan desain. Kalau cuma untuk analisis doang, ya, ini biasanya kita menggunakan use case. Sebenarnya juga berhubungan dengan aktivitas ini, ya. Use case, sequence, aktivitas. Ini mana yang kira-kira lebih dahulu kita gunakan, gitu. Maka kita harus ngerti ini, ya. Yang penting kita tahu dulu fungsi-fungsinya ini. Kalau use case itu menangkap kebutuhan bisnis dalam sistem, misalnya ini biasanya gunakan untuk analisis doang, bisa bukan untuk desain, ya. Menginstruksikan interaksi antar sistem dengan lingkungannya. Jadi kita harus tahu notasi-notasi yang akan digunakan untuk use case, ya. Begitu juga dengan sequence diagram, memodelkan perilaku objek-objek dalam sebuah use case. Nah, deskripsi komponen UML ini kita biasanya ada tahap-tahap, ya. Mana duluan yang perlu kita gambar, ini, ya. Nah, ini tolong nanti dibahas, ya, dibaca ulang, ya. Nah, kenapa kita kok pakai ini? Nah, andai kata ini alasannya, ya. Alasannya kenapa kok kita menggunakan UML ini, ya. Andai kata kita ingin membangun atau mengembangkan suatu sistem perangkat lunak yang dipesan pelanggan. Ingat, ya, yang dipesan. Jadi kalau kemarin itu Anda tugas kuis, ya, mengerjakan proses bisnis ngisi KRS, itu kan pesanan saya itu, ya. Anda harus buatkan ini, tolong buatkan menurut apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan, gitu, ya. Gambarkan itu, ya. Nah, ini ya pentingnya.
Nah, salah satu tantangan pertama yang akan kita hadapi adalah mengklarifikasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh klien. Jadi klien itu biasanya akan mendeskripsikan sistemnya nanti bekerja seperti apa, itu Anda harus bisa membuat rancangannya ya. Nah, apakah kita telah memahami dengan tepat kebutuhan yang dikehendaki oleh klien tadi gitu ya. Ini penting banget gitu ya. Jadi pelanggan sesuai dengan perspektif sebuah sistem ya. Ini penting banget ini kita pelajari. Tadi ada ungkapan ya, ungkapan siapa tadi? Oke, bukan bukunya ini ya. Kemudian ada istilah model ya, model adalah gambaran suatu sistem yang nyata, abstrak ya. Jadi kita kenapa kok bikin pemodelan? Pemodelan itu istilahnya ya awalnya dari kata model ya. Model itu gambaran ya, atau sesuatu atau sebuah sistem yang nyata, abstrak ya, masih berupa simbol-simbol, biasanya masih berupa konsep gitu ya, konsep of proof yang orang bilang gitu, dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuannya supaya mudah dipelajari dan dimengerti. Jadi kalau gambar-gambar kita, hasil analisis kita itu dibaca orang itu ngerti, itu paham. Nah, kalau Anda bikin model yang nggak mengerti, nggak bisa dimengerti, itu kalau itu adalah tugas Anda untuk saya kembalikan ke Anda. Ini mirip seperti tempo hari ada mahasiswa datang ke saya, udah 2 kali dia datang ya, bikin flowchart ya, bikin flowchart tuh nggak ngerti, nggak ngertinya gimana Pak ya, nggak bisa dibaca itu ya. Nggak bisa dibaca gimana, ini nggak bisa dimengerti karena simbol-simbolnya itu di luar apa yang dipelajari. Jadi fungsinya ini nggak pas gitu ya, pemetaan, reduksi, pramaknis ini nggak pas di situ ya. Ini penting banget. Yang kedua adalah fungsi-fungsi yang lain. Model, kualitas model itu bisa dibaca dari ini ya, abstraksinya itu menunjukkan dari sistem yang diwakilinya ya. Jadi 5 karakteristik dari model ya, karakter yang bagus sebuah model itu minimal dia mengandung ini ya, abstraksi model yang bisa menunjukkan apa yang diwakilinya, sistem yang diwakilinya itu. Gambar sistemnya itu udah jelas di situ ya. Kemudian mampu dimengerti ya, mampu dimengerti ya, itu tadi ya, bikin apa model flowchart itu aja nggak ngerti ya. Itu saya kembalikan, kamu itu mau jadi sarjana tapi masih belum bisa membuat flowchart ya. Kenapa? Ya notasi-notasinya sembarangan gitu ya, tidak mengikuti apa yang ada gitu ya, teori-teorinya gitu ya. Kemudian akurasi, model harus menyoroti sifat yang relevan dari sistem nyata ya, mencerminkan realitas sedekat mungkin ya, walaupun tidak begitu benar tapi ya paling tidak bisa dimengerti oleh orang gitu ya, orang lain. Kemudian prediktif ya, prediktif itu modelnya mampu diprediksi sifat sistem itu nanti seperti apa gitu ya. Tetap kurang jelas bagaimana, tetapi kurang jelas bagaimana yang dimodelkan, walaupun modelnya kurang jelas tapi dia bisa memprediksi oh sistemnya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian efektif dari biaya, jangka panjang, harus lebih murah membuat model daripada membuat sistem yang dimodelkan. Bikin model lebih mahal daripada membuat sistemnya lah ya, gak masuk akal ya. Karena kalau bikin model itu biasanya masuk langkah-langkah dalam membuat sistem, jadi bagiannya, nggak mungkin dia lebih mahal dari sistemnya. Ya, nah di dalam balik ke sini ya, di dalam membuat model-model nanti kita juga akan menggunakan ini ya, berorientasi objek. Di dalam berorientasi objek ada yang kita sebut sebagai kelas dan objek ya. Kelas dan objek Anda bisa lihat di sini ya. Kelas dan objek ini Anda bisa lihat dan detailkan seperti ini. Contoh kelas dan objek, ini kelas ya. Ini kelas, ini objek-objeknya dan biasanya ini turunannya ya, turunannya. Apa itu turunannya? Istilahnya pewarisan ya. Nah ini. Kemudian ini kembali Anda pelajari di konsep PBO ya. Kemudian ada istilahnya metode dan pesan. Metode itu apa? Operasi biasanya ya, pesan ini. Pesan itu yang ada di mana sih? Pesan itu biasanya yang ada di sini, fungsi ya.
biasanya di belakangnya ada apa simbol-simbol kurung buka kurung tutup gitu, diikuti ya. Buat janji kurung buka kurung tutup ya, kunjungan terakhir kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah metode biasanya. Nah, kemudian di dalam PBO lagi itu ada istilah enkapsulasi dan penyembunyian informasi. Enkapsulasi itu apa sih? Ya dibungkus, pembungkusan gitu ya. Nah, bungkus apanya Pak? Ya ini dibungkus supaya bisa digunakan oleh pihak lain untuk kelas lain gitu ya, biasanya gitu ya, perlu hanya orang apa kelas-kelas yang lain. Jadi kita istilahnya kenal dengan istilah publik gitu ya, privat gitu ya. Ya, bisa kenal ya. Kemudian pewarisan ini yang kita sebut tadi ya, pewarisan penurunan. Kita kembali ke sini ya. Jadi ini tolong dipelajari kembali untuk terkait dengan PBO tadi ya. PBO itu sama ya kurang lebih ya. Dan yang kelima adalah polimorfisme. Ini tinggal dibaca. Nah, polimorfisme berarti pesan yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh kelas objek lain. Ya, berbeda. Ini seperti ini ya, polimorfisme. Misalnya pasien dengan dokter ini memiliki kesamaan sebenarnya ya, kesamaan, tapi walaupun meski ada perbedaan di atribut misalnya. Kalau pasien ini atribut asuransi ya, ada. Kalau di dokter itu atribut pendidikan spesialis. Ya, semua atribut hampir sama, tapi di sini hanya beda. Nah, ini karena fungsinya juga sama, maka dia bisa diturunkan, turunkan lagi ini ya. Arahnya adalah ini ya, pasien dan dokter ini menuju panahnya ke sini ya, panahnya adalah ke orang ini. Jadi ini induk ini ya, kemudian ini anak. Nah, istilah seperti itu Anda Pak kembali baca di sini ya. Kemudian relasi ya terakhir ya, relasi dan antar kelas, biasanya antar objek. Bentuk relasi itu biasanya hubungannya ada beberapa ya, ada yang disebut dengan asosiasi ya, ada yang disebut dengan apa namanya, berikutnya tabel relasi. Oh mana ya, kita belum sini ya. Nah, relasi itu biasanya ya ada yang disebut dengan include, kemudian exclude. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita pelajari mengenai jenis-jenis relasi yang ada ini ya. Relasi ini biasanya juga bisa terjadi antar atribut ya, antar atribut ya. Atau tadi menggunakan fungsi-fungsi atau metode-metode yang kemudian digunakan bersama-sama gitu ya. Contoh metode yang digunakan bersama seperti ini ya tadi ya. Misalnya update tanggal lahir ini kan sama ini ya. Nah, metodenya, fungsinya digunakan bersama-sama antara induk dengan anak gitu ya. Nah, ini ya. Kecuali yang berbeda aja, yang berbeda ya misalnya update asuransi, di sini update spesialis ini masing-masing. Dan seterusnya. Nah, kurang lebih ini konsep dari pemrograman berorientasi objek ya, itu diturunkan di dalam OOAD atau Object Oriented Design gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke analisis gitu ya. Nah, ini tolong nanti dibuka lagi OOAD-nya apa namanya? Konsep PBO-nya ya. Nah, setelah itu kita akan pelajari mengenai ini apa namanya? Analisis ya. Jadi sebelum masuk ke membuat diagram use case, kita akan bahas mengenai analisis. Nah, analisis ini kan basisnya adalah data. Nah, analisis basisnya adalah data. Datanya kemana? Data apa itu tadi? Data yang kita kumpulkan berdasarkan pengamatan tadi ya, observasi, kemudian berdasarkan wawancara, berdasarkan literatur, berdasarkan SOP ya. Baru kemudian setelah analisis kita buatkan use case-nya. Nah, use case ini kita sudah berbicara tentang sistem ya. Apa yang dijelaskan sistem ya. Siapa yang berinteraksi dengan sistem aktor. Apa yang aktor bisa lakukan use case. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk use case. Jadi sistem dengan aktor itu sudah kita gambarkan. Tapi sebelum ke sini ya, kita akan pelajari dulu tentang ngumpulin data tadi ya. Ngumpulin data. Tadi saya sudah siapin ya.
bukunya juga. Ngumpulin data. Bentar. Saya tadi bukan ini bukunya ya. Bentar, bukunya ini bukunya. Nah, belajarnya lompat-lompat kan ya. Ini karena kita sudah siap dengan konsepnya ya. Konsep, kalau sudah ngerti konsepnya, maka bukunya itu bisa banyak, ya, hanya satu buku gitu ya. Nah, sebelum kita membuat use case tadi ya, use case itu sudah bercerita tentang sistem ya. Jadi kalau kita masuk bahas tiba-tiba langsung muncul use case, itu berarti Anda sudah mengajak ke sistem, padahal kan belum ada datanya, belum ada motivasinya. Nah, motivasinya inilah Anda harus susun menggunakan konsep analisis proses bisnis ya, analisis kebutuhan. Nah, ya. Ya. Analisis kebutuhan. Kita bahas di sini bab 1 ini halaman berapa? 1-2 ya. Proses bisnis. Jadi memahami proses sebuah aktivitas bisnis penting dilakukan. Pertama ini ya, karena langkah salah satu artinya salah langkah. Salah langkah artinya kerugian ya. Makin besar kesalahan yang dilakukan, makin besar kemungkinan biaya yang digunakan untuk mengatasi masalah. Artinya itu betul juga kalau Anda bikin skripsi tadi ya, bikin flowchart yang keliru, notasinya keliru, ya saya kembalikan, sudah salah ini ya, mau dilanjut tuh malah tambah salah semua gitu ya. Menggunakan memerlukan biaya, effort dan sebagainya yang malah lebih besar gitu ya. Oleh karena itu proses bisnis perlu direncanakan sebaik mungkin ya. Contoh proses bisnis itu bisa Anda lihat nih ya. Proses bisnis biasanya dijabarkan dalam alur kerja yang terstruktur ini ya. Misalnya ini ya, perusahaan yang memiliki lowongan posisi jabatan kosong akan melakukan rekrutmen ya, rekrutmen sesuai kualifikasi. Nah, langkah-langkah rekrutmennya adalah ini dijelaskan ini ya, bikin algoritma sebenarnya. Ya, misalnya ini langkah pertama adalah HRD melakukan analisis posisi. Apa sih yang nanti dibutuhkan dulu gitu ya? Pekerjaan apa yang posisi apa yang akan dibutuhkan? Nah, konsultasi sehingga perlu disediakan posisi baru misalnya, atau mengganti orang yang sudah ada di situ perlu diganti dengan orang baru. Nah, ini kan jadi analisis posisi dan kebutuhan jabatan. Kemudian yang kedua adalah HRD melakukan membuat iklan lowongan kerja yang menyebarkan iklan. Kemudian proses lamaran kerja, melakukan wawancara dan sebagainya. Ini langkah-langkahnya ya. Memilih kandidat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan penawaran. Nah, ini prosesnya digambarkan dalam bentuk gambar-gambar sederhana seperti ini. Nah, kurang lebih ini adalah proses bisnis ya. Proses rekrutmen pegawai ini yang kita sebut sebagai proses bisnis. Jadi kalau Anda kemarin tuh kuis masih mikir-mikir susah banget gitu ya, aduh. Padahal tinggal ditulis saja langkah-langkahnya ya, itu ya. Ngisi KRS itu bagaimana sampai Anda mengikuti kuliah. Anda harus detailkan ini ya. Kenapa Anda harus bisa mendeskripsikan itu? Ini loh katanya Edward Deming ya. Jika Anda tidak dapat menggambarkan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah proses ya, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Maka itu pentingnya Anda membuat langkah-langkah tadi. Ini jangan sampai, kalau menyusun krisis juga begitu, ngumpulin data dulu, kalau Anda lihat proses-prosesnya demikian, gambarkan prosesnya. Jadi kalau proposal isinya itu ya. Nah, proses-proses itulah yang Anda harus jelaskan. Caranya mengumpulkan data itu bagaimana Anda harus jelaskan. Data-data apa yang tidak boleh dibagikan misalnya karena ada sensitivitas di perusahaan itu atau di organisasi itu, kan kadang-kala begitu ya. Nah, itu sampaikan juga kenapa kok nggak bisa gitu ya, sehingga kan Anda harus melakukan membuat data baru gitu ya, yang bisa dianggap sebagai diasumsikan sebagai data tersebut gitu ya.
dan seterusnya. Jadi begitu pentingnya sebuah proses bisnis ya, dipahami semua pihak, karena proses itulah yang membimbing apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Ya. Nah, jenis-jenis proses bisnis menurut Yagi ini dari referensi ya. Proses bisnis itu ada 3 ya. Proses utama, proses pendukung ya, dan proses manajemen. Proses utama itu biasanya terkait dengan proses aktivitas produksi ya, aktivitas produksi biasanya. Misalnya aktivitas pengembangan produk. Jadi di dalam organisasi kayak universitas mulia misalnya, maka yang disebut proses utama itu apa? Kita lihat dulu universitas mulia itu apa? Oh, ini adalah perguruan tinggi. Oh, berarti proses utama adalah mendidik ya, pendidikan di dalamnya. Siapa yang dididik? Mahasiswa. Kemudian siapa yang mendidik? Dosen ya. Pakai materi apa? Buku-buku ini dan sebagainya. Ada literatur kurikulum kita sebut gitu ya. Jadi itu adalah apa itu? Proses utama. Ya, utamanya adalah itu. Kemudian proses dukungan. Dukungan itu adalah yang mendukung proses utama. Jadi kalau banyak aktivitas tadi, proses pendidikan, maka pendukungnya apa kira-kira? Ruangan ini gitu ya. Penyediaan ruangan, gedung gitu ya, fasilitas lainnya, parkir dan sebagainya, lampu dan sebagainya. Kemudian kalau ini bisa diakses oleh orang-orang yang tidak masuk hari ini di kelas, dia ikut daring bisa ya. Nah, itu adalah proses pendukung ya. Nah, kita sebut di sini adalah manajemen informasi dan sebagainya. Kalau manajemen, proses ini biasanya berada pada tingkatan manajemen ya. Ya, kalau manajemen itu di dalamnya, jadi apa yang ada di dalam proses pengembangan produk ya, prosesnya pengembangan produk itu kan butuh manajemen pengelolaan. Sama seperti kalau Anda pendidikan seperti ini ya. Masuk kelas gitu ya. Nah, proses pendidikan kan perlu kita lihat perkembangan anak didik ya, kemampuannya. Mulai dari kuliah di minggu pertama sampai minggu terakhir itu dilihat track record-nya gitu ya. Kemudian dievaluasi di akhir-akhir gitu ya, sampai terlihat muncul nilai akhirnya. Nah, kurang lebih itulah manajemen dikelola ya, pengelolaannya ya. Jadi proses perencanaannya sampai mengatur yang lain-lain itulah kita sebut sebagai manajemen gitu ya. Nah, ini jenis-jenis proses bisnis. Nah, yang saya tanya kemarin mengisi KRS itu masuk proses mana itu? Utamakah, dukungankah, manajemen? Ya, ngisi KRS sampai Anda kuliah kemarin itu apa? Proses bisnis apa itu? Proses bisnis utama kah? Proses dukungan kah? Atau manajemen? Utama. Utama ya? Bukan manajemen ya? Nah, utama juga karena di dalamnya adalah proses pendidikan ya, proses pendidikan. Bagaimana Anda bisa mengikuti pendidikan kuliah di UN. Nah, mulai dari pendaftaran sampai mengikuti kuliah, sampai pelepasan, nanti sampai evaluasi dan pelepasan. Ini kita sebut sebagai proses utama. Adapun di dalamnya itu ada manajemennya. Kalau Anda jelaskan di situ manajemennya, ya jelaskan juga langkah-langkahnya sehingga Anda bisa mengisi KRS mengikuti kuliah sampai nanti terakhir selesai mendapatkan nilai, gitu ya. Manfaat proses bisnis, manfaatnya banyak ya proses bisnis. Kenapa penting ini? Karena mengurangi pengeluaran dan risiko terjadi kegagalan tadi komunikasi yang di awal itu ya, supaya tidak ada komunikasi di awal, mengurangi kesalahan manusia ya, kemudian meningkatkan efisiensi. Nah, ini loh ya, kita sebut tadi efisiensi itu apa sih? Terkait dengan waktu biasanya ya, terkait dengan waktu, apakah lambat, apakah cepat gitu ya, layanannya itu apakah cepat atau enggak gitu ya, meningkatkan efisiensi.
lebih fokus pada pelanggan ya, efektif ini kalau fokus back. Jadi sebuah perencanaan proses bisnis yang baik dijalankan dengan baik pula oleh pemangku kepentingan. Ya paling enggak ini lebih fokus, ini kita sebut sebagai efektif, manjur, pas gitu ya, tepat gitu ya pada sasaran. Kemudian 5 adalah menjembatani kesenjangan komunikasi. Menjembatani itu ya komunikasi kita itu kadang hilang, kadang lupa, dan juga kalau tidak tercatat ya, dalam bentuk SKPL yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, SKPL ya, itu bisa kacau ya. Kemarin begini Pak, bilangnya Bapak begini ya, saya nggak bilang begitu. Akhirnya apa? Banyak kekacauan. Nah, dengan adanya SKPL, komunikasi itu pas ya. Manajemen waktu yang lebih baik dan adaptasi teknologi yang baru. Inilah pentingnya kalau kita membuat proses bisnis. Maka di awal inilah di proposal Anda skripsi gitu ya, di proposal bisnis gitu ya. Itu setidaknya proses bisnis ini perlu Anda gambarkan. Bagaimana caranya gambar sekarang? Nah, ini tentang ini semua nanti dibaca ulang ya. Makanya saya minta Anda untuk punya buku ini. Yang berikutnya adalah ngumpulin data. Nah, kalau ngumpulin data ini sebelum analisis tadi ya. Jadi analisis itu dasarnya adalah pengumpulan data. Data ini sudah saya jelaskan tadi ya, caranya ngumpulin data. Ini ada wawancara, kemudian ada berikutnya ada observasi, kemudian ada pengumpulan data dan kuesioner, studi pustaka dan kuesioner. Literatur gitu ya, literatur studi pustaka kuesioner. Masih ada lagi sebenarnya apa itu Pak? SOP. Jadi kalau ada ke perusahaan yang gak gede gitu kayak Telkom gitu ya, maka Anda tanyain aja SOP-nya apakah ada Pak gitu ya. Kayak kampus di UM gitu ya, Pak panduan akademiknya ada enggak? Nah, tanyain gitu ya. Panduan akademik penting itu ya. Itu jadi bagian dari SOP. Nah, SOP itulah ya, perlu Anda gunakan untuk menyusun sistem. Jadi kalau pakai SOP itu enak, Anda nggak perlu terlalu banyak gitu ya. Nah, tinggal dilengkapi dengan observasi, pengamatan langsung ya, studi pustaka dan angket kuesioner. Nah, sekarang kita masuk ke caranya gambar proses bisnis ya, langkah-langkahnya tadi ya. Gambarnya tadi di mana ya? Saya lupa ya. Tahapan-tahapan implementasi manajemen. Kita nggak bahas manajemen ya. Kita bahas prosesnya dulu ya. Prosesnya dulu. Entar saya lupa tadi. Proses. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang pemodelan proses bisnis tuh. Kita masuk ke bab 4 kan ya. Cepet banget ya. Ya, nanti dibahas lagi di rumah gitu ya. Kuliah ya, namanya kuliah. Baik, kita bahas caranya gambar sekarang, caranya gambar. Proses ini kita sebut sebagai ini ya, business process modeling and notasi. Nah, ini ya, langkah-langkahnya menggunakan ini ya. Nah, ini. Caranya adalah kita menggunakan flow object atau objek alur ya. Ada istilahnya event, ada istilahnya activity, ada istilahnya connecting object. Ya. Kalau flow biasanya digambarkan dengan elemen-elemen seperti ini, lingkaran lonjong ya, lingkaran lonjong double, lingkaran tebel. Lingkaran lonjong tebel. Ini apa ini ya? Ini kita sebut sebagai event atau use case ya. Start event. Kemudian ada activity mempresentasikan pekerjaan task ya, harus diselesaikan. Ada 4 macam activity yaitu task, looping task, subproses dan looping proses, subproses. Nah, kurang lebih seperti ini task-tasknya. Kemudian ada lagi istilahnya connecting object, panah, simbol panah. Nah, ada sequence flow, ini simbol panahnya begini. Kemudian message flow, berarti ini message flow ini adalah aliran pesan antar proses. Nah, ini yang asosiasi tadi nggak pakai panah ya, cuma berhubungan saja biasanya. Kita sebut sebagai asosiasi. Kita sebut tadi ya. Kemudian ada istilah swim lane. Nah, swim lane itu kalau kita suka renang ya, kita biasa main renang di swim lane. Apa itu?
kolam renang yang biasa pakai untuk lomba itu ya, baris-baris. Nah, itu kita sebut sebagai swim lane. Mengkategorikan, nah di kurang lebih modelnya seperti itu, swim lane baris-baris, kolom-kolom gitu tadi, masing-masing akan berenang pada jalurnya supaya tidak keluar jalur gitu ya, supaya tidak tabrakan dan lain sebagainya. Nah, itu dipakai di dalam membuat model ini ya, kita sebut sebagai swim lane. Nah, kemudian ada istilahnya artefak yang kita sebut tadi ya, artefak. Nah, artefaknya itu kita di dalamnya ada 3 jenis ya, ada data objek, ada grup, dan anotasi. Anotasi ini modelnya kurang lebih ini. Nah, ini adalah contoh dari pemodelan tadi ya, pemodelan bisnis. Jadi kalau Anda kemarin bikin langkah-langkah urutan ya mengisi KRS, nah itu nanti dibuatkan kurang lebih seperti ini ya modelnya. Apa ini Pak? Ini swim lane ya. Jadi masing-masing tiap aktor biasanya di sini kita tandai ya, ditandai ya. Di atas ini di bagian header ini ya, ada header ini ya, ada berapa kolom itu 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di header ini biasanya isinya adalah aktor, orang, individu ya, ini orang. Terus kemudian diawali oleh start gitu ya. Start itu simbolnya lingkaran gini ya. Kemudian proses-proses berikutnya adalah kotak-kotak gitu ya. Nah, kotak proses ini kita sebut biasanya diawali dengan kata kerja ya, sifatnya semua ini adalah kata kerja. Yang ada di dalam ini kata kerja semua ya, aktif. Kata kerja aktif ya di dalam ini. Kalau di atas ini adalah objek orang ya. Orang berarti kata benda semua yang ada di bagian header gitu ya. Nah, di sini adalah kata kerja dan diakhiri oleh n ya. N, simbol n ya. Begitu juga dengan ini. Masing-masing orang juga bisa diakhiri dengan simbol n. Tapi cukup satu saja ya, n-nya di mana. Nah, begitu kita selesai langsung arahkan ke sini misalnya n, gitu selesai. Nah, ini adalah menunjukkan satu proses biasanya. Satu proses ini melibatkan banyak orang, misalnya banyak user gitu misalnya. Nah, ini ya. Satu proses yang digambarkan yang melibatkan banyak user. Ngerti ya? Berapa user yang nanti akan terlibat gitu ya. Bukan hanya user, kadang sistem juga akan masuk di bagian ini. Tapi kalau kita gambarkan proses bisnis, biasanya belum ada sistemnya, biasanya ya. Tapi nggak selalu ya. Misalnya kalau kita tadi bikin sistem karena sistemnya manual nggak ada sistem, nah, belum ada, maka ya mau digambar di mana sistemnya kan belum ada gitu ya. Kecuali kalau ada sistemnya, sudah ada prosesnya Pak, sudah ada sistemnya, yaitu ATM misalnya, maka ATM-nya itu Anda gambarkan juga prosesnya dilakukan oleh ATM. Jadi di dalam pemodelan proses bisnis, activity diagram tadi ya, itu menjelaskan urutan aktivitas sebuah proses ya. Tujuan dari activity diagram menjelaskan urutan aktivitas sebuah proses. Sebuah ya, ingat ya, sebuah. Jadi di sini tadi sebuah sebenarnya. Satu buah alur. Memperlihatkan urutan proses bisnis, mempermudah memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Jadi kita bisa tahu proses, ngambil duit tuh prosesnya begini toh gitu ya. Sampai keluar duitnya hingga di tangan kita nasabah. Kemudian merupakan metode perancangan terstruktur yang tujuannya adalah mengetahui aktivitas aktor berdasarkan use case. Sorry ya, ini belum ya, kita belum bahas ke use case ya. Nah, jadi kalau kita bahas use case, baru kita berdasarkan aktor dan use case ini ya. Nah, jadi kita masih bahas proses bisnis kan ya, proses bisnis dari hasil apa yang kita amati. Tapi kalau sudah ngomongin use case, berarti kita sudah ngomongin sistem kan ya. Padahal kita belum ngomong sistem. Sistem dalam hal ini adalah sistem perangkat tunai yang akan dibuat gitu ya. Belum ngomong kok, nah gitu ya. Kita masih bahas proses bisnis yang ada di dalam organisasi gitu ya. Jadi itu ya. Jadi fungsi tujuan dari aktivitas activity diagram. Jadi kita buat activity diagramnya. Kayak apa sih simbol-simbolnya activity diagram? Ini ya.
Simbol-simbolnya activity diagram tolong di screenshot ya. Tolong di screenshot di layarnya masing-masing, karena simbol-simbol ini akan nanti saya kuiskan ke Anda. Tolong di screenshot di HP-nya masing-masing. Ya, simbol-simbolnya apa aja simbol-simbolnya ini, simbol-simbolnya. Kita jelaskan di sini ada istilahnya start point atau initial state ya. Start point itu biasanya kita gambar tuh awali dengan mulai ya, mulai dulu. Nah, itu start point. Gambarkan simbol lingkaran hitam yang menandakan status awal di titik awal untuk setiap aktivitas ya. Kemudian ada istilahnya activity, aktivitas. Aktivitas itu dilakukan sedang terjadi dalam sistem analisis. Jadi seperti kotak gini ya aktivitas. Nah, jadi kalau start itu awal itu simbolnya hitam gini ya. Nah, kemudian activity ini. Kemudian ada istilahnya decision. Decision itu percabangan. Nah, poin yang mengidentifikasi biasanya ini ya bentuknya if then gitu ya. If then percabangan decision. Kemudian ada sinkronisasi. Sinkronisasi dibagi dua ya, fork dan join. Fork itu percabangan ya, cabang-cabang biasanya ada percabangan tadi kemudian muncul cabang-cabang, ada beberapa pilihan gitu ya. Digunakan untuk memecah behavior tingkah laku menjadi aksi paralel. Kemudian ada join, gabung. Nah, join berarti arahnya ke dari banyak menjadi satu gitu ya. Nah, bentuknya biasanya ya begini, kemudian di bawahnya ada cabang gitu. Kalau gabung berarti dia jadi satu gitu ya. Balik gitu ya. Kemudian ada merge. Merge itu gabungan. Oh ya, merge yang ada dengan ini ya, di atas itu ya, fork dan join tadi. Kemudian ada swim lane. Dan di terakhir adalah status akhir. Nah, ini tolong di screenshot ya, di screenshot ya. Swim lane, transisi dan notasi akhir ini ya. Nah, bentuknya contohnya adalah seperti ini ya. Jadi tadi seperti yang sudah dibahas di awal ini ya. Jadi ada headernya ya. Headernya ini adalah orang atau sistem juga bisa ya. Orang yang jelas ini kata benda ya, yang kemudian di dalamnya adalah kata kerja. Biasanya kata kerja diikuti dengan objek. Kata kerja itu biasanya seperti ini ya, mulailah, nah, biasanya gitu ya kata kerja. Menambahkan, bukan tambahkan tapi menambahkan ya, membuat, menambahkan dan seterusnya ini ya. Jadi beberapa hal yang perlu disiapkan membuat activity diagram mulai dengan node awal. Node awal itu apa? Ya ini bulat, ini lingkaran awal ini ya. Mulai dengan node awal. Kemudian menambahkan partisi itu memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Partisi yang dimaksud adalah ini loh, swim lane. Jadi kita sudah punya objek-objek apa saja yang akan berinteraksi dengan sistem dan mereka melakukan apa gitu ya. Kemudian membuat aksi setiap langkah utama dalam setiap use case. Jadi aksinya dalam setiap ini bagian gudang misalnya. Bagian gudang itu mulai terus ngapain dulu dia. Biasanya diawali dengan kata kerja tadi. Memberi informasi misalnya. Melakukan apa? Memberi informasi tentang kuliah mulai kapan dan kapan gitu ya. Memberi informasi pendaftaran pengisian KRS misalnya gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan mahasiswa misalnya. Apa yang dilakukan oleh sistem misalnya, apa yang dilakukan oleh bank misalnya jika itu terkait dengan bank misalnya. Nah, itu kemudian buatlah seperti itu ya objek-objeknya. Buatlah suatu aksi setiap langkah dari setiap use case. Jadi setiap aktor tadi ya, itu apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Tambahkan alur flow. Nah, setiap langkah tadi punya alur biasanya flow dari aksi ke aksi yang lain. Keputusan berada di node akhir ya. Keputusan akhir ya, ada di node akhir gitu ya. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju fork, join, decision dan merge. Jadi sebenarnya sampai di mana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini adalah aksinya gudang, bagian gudang, maka sebenarnya berakhirnya tentu di sini ya. Nah, jadi yang contoh yang benar sebenarnya yang mana yang ini sebenarnya.
Nah, contoh yang benar kurang lebih seperti ini. Jadi di awal ini diawalin dari sini mahasiswa misalnya ini ya. Maka prosesnya ya berakhir di mahasiswa juga karena dia akan mendapatkan informasi itu kan ya. Nah, itu. Itu juga yang lain-lain dia hanya melakukan proses-prosesnya aja, memproses data kita. Ngisi KRS gitu, mahasiswa melihat atau melihat pengumuman dulu, pengumumannya siapa yang bikin gitu ya. Misalnya BAK membuat pengumuman gitu ya, dan seterusnya. Pengumuman melihat dari pengumuman BAK, mahasiswa harus kemudian mempersiapkan duitnya, menabung duitnya, membayar dan sebagainya. Proses-proses ini Anda gambarkan di sini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kuis ya. Kuisnya adalah latihan yang Anda lakukan kemarin ya. Bikin apa itu? Bikin proses bisnis dari pengisian KRS. Nah, bedanya adalah hari ini Anda gunakan simbol-simbol ini ya. Kalau kemarin tuh Anda cuma cukup tulis saja, sekarang digunakan simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya gunakan simbol-simbol yang sudah ada ini ya. Nah, ini ya. Kalau Anda, Pak itu nggak jelas Pak. Nah, Anda bisa lihat di ini ya, di internet. Di internet itu di mana Pak? Dicari aja gitu ya. Di mana? Komponen, komponen diagram activity. Ya, gini ya. Nah, ini sudah ada ini komponen. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini persis ya, apa yang ada di gambar tadi persis, ini sudah tinggal dipakai saja. Kemudian gambarnya pakai apa Pak? Nah, gambarnya mari kita mulai gambar sekarang. Jam piro? Kurang 10 menit ya. Gambarnya kemarin pakai apa namanya? Draw. Iyo, sini ya, draw io. Buka sini draw io. Kita buat create diagram, kemudian kita pilih di sini nah ini Simulink 3, Simulink ini ya, kita klik nih Simulink. Nah, misal pengisian KRS. Ini sudah dapat gambar ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Oh, kok hilang satu. Ya, pool misalnya, poolnya ini kita tulis di situ adalah Universitas Mulia misalnya, atau pengisian KRS ini. Sampai kuliah ya. Ada elemen-elemen antara lain apa aja yang menurut proses bisnis kita kemarin ya. Ya, kita ada mahasiswa Pak, saya itu melihat ini dulu, pengumuman dulu, oke, terus habis itu ngapain dia? Dia bayar Pak, bayar. Berarti ada bank ya, bank bagian keuangan. Oke, kita gambarkan berarti elemen-elemennya sudah kita ketahui siapa aja yang akan berhubungan dengan sistem. Pertama adalah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah bagian PAK misalnya, apa namanya, bagian akademik. Bagian apa lagi? Bank apa? Bank BNI misalnya. Oke. Tambahkan lagi, cukup kayak itu. Masih kurang kayaknya. Apa lagi? Sehingga kita bisa ikut kuliah, mata kuliah. Ya. Kita kuliah, kalau itu jadi objek yang berinteraksi nantinya, ya, oke, gambarkan aja gitu ya.
Saya gambarkan mulai dari sini ya, mulai ini kita set sebagai mulai ya. Edit ring, edit point, edit stylenya kita mulai gitu ya. White atau black gitu ya. White, black boleh. Kita mau masukkan di sini. Oke, hitam notasinya. Oh ini ya. Nah, jadi ada gradient fill-nya di sini. Nah, ini fill-nya dikasih hitam. Play hitam. Mulai. Mahasiswa ngapain dulu ini? Mulai melihat jadwal. Melihat jadwal pengisian KRS atau kalender akademik gitu ya. Boleh juga kalender akademik. Jadwal pengisian KRS langsung tutup poin juga bisa. Jadwal pengisian KRS. Terus ngapain dia? Kalau pengisian KRS dia menyiapkan menyiapkan mata kuliah, menyiapkan biaya. Jadi kita buat di sini baru menyiapkan biaya. Push. Misal nih, menyiapkan biaya SPP, sorry ya, langsung aja SPP. Lihat jadwal, kalau sudah melihat jadwal, menyiapkan SPP, baru kemudian mengisi, mempelajari daftar mata kuliah. Tapi kan paket ya, paket. Kalau paket ngapain dia? Kalau paket tinggal disiapkan aja SPP-nya, gitu kan, tinggal diisi ya. Nah, baru kemudian mengisi kayak ini hitamnya dihapus dulu ya. Jadi ini di copy paste. Nanti membuka akun, ya. Membayar, menyiapkan SPP, membayar, boleh juga bayar. Membayarnya di mana? Masa ke dirinya kan nggak mungkin ya. Kemana? Ke bank ya. Iya nggak? Banknya gimana? Banknya di sini dong. Oke, kita buang dulu ini. Membayar SPP. Hapus. Membayar di bank. Tarik sini. Nanti ini membuka, bukan membayar ya, membuka bank, net banking ya. Atau membayar juga boleh. Mau membayar, membuka net banking, membayar di sini ya. Pak, menyiapkan SPP kan sudah di atas gitu. Nggak usah juga nggak apa-apa misalnya. Oke, nggak apa-apa misalnya. Jadi ini di bengkokin di sini ya. Nah, gini. Bayar SPP. Setelah bayar apa Pak? Setelah bayar ada notifikasi
notifikasi sudah bayar. Tarik sini juga boleh. Mengirimkan notifikasi. Bagian akademik mengirimkan. Akademik ini apa? Akademik itu kayak sistem ya, bila kita tulis di sini adalah akademik itu sistem, SIAS gitu ya. Kita singkat saja SIAS. Jadi ini, sorry. Push. Ini salah, sorry, kita di sini setelah membayar mengirimkan notifikasi, kita membayar SPP. Nah, bayar SPP itu kan ada registrasi ya. Nah, pokoknya bayar SPP itu sudah dianggap registrasi. Lalu kemudian dia mengirimkan apa, banknya mengirimkan notifikasi, bahwasannya dia sudah bayar. Mengirimkan notifikasi kemana dia? Ke SIAS ya. SIAS. Jadi kita buat sini ke mana? Ke SIAS. Menerima notifikasi. Setelah menerima notifikasi, dicek apakah lunas atau belum, gitu ya. Berarti di sini ada apa namanya? Ini ya. Apa ini? Dia ngecek kan lunas atau belum, gitu ya. Nah, kalau lunas, ya bisa ngisi KRS. Kalau belum lunas, ya bisa juga, gitu ya. Sama-sama ya. Nah, berarti membuka KRS, gitu ya. Berarti di sini ada membuka KRS. Ini ada balik membuka KRS online. Setelah membuka KRS, mahasiswa ngapain? Mahasiswa mengisi KRS, gitu ya. Pakasnya lihat jadwal dulu Pak. Jadwal KRS ini. Lihat jadwal pengisian KRS sudah. Kan di sistem nanti di KRS kan ada sudah jadwalnya. Iya. Ya. Tinggal pilih mata kuliah yang mahasiswa inginkan. Jadi di sini sudah ada jadwalnya. Ngapain kita tinggal klik-klik aja kan. Jadi kita buka di sini di Oloring.
Jadi ini yang melakukan adalah mahasiswanya kan, satu proses ya. Yang melakukan adalah mahasiswa, urut-urutannya demikian. Jadi yang di sini kemudian dia mengisi KRS. Setelah mengisi KRS dia mengikuti kuliah. Coba. Mengikuti kuliah. Jadi sini ada lunas ataupun tidak lunas, tetap dia bisa mengikuti gitu ya. Bisa mengisi KRS. Taruhlah di sini ada lunas gitu ya. Di sini ada cicil, nyicil, dia tetap bisa mengisi KRS. Pak, kalau ini nggak usah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Jadi bisa langsung ke sini, boleh aja gitu ya, tanpa ada pengambilan keputusan ini ya, salah gitu ya. Jadi menerima notifikasi langsung ke sini gitu ya. Boleh ke Pak? Boleh aja. Kita hapus gini ya. Mahasiswa mengisi KRS, kemudian dia mengikuti kuliah, gitu ya. Mengikuti kuliah di mana? Berarti di sini ya prosesnya ya, mahasiswa mengikuti kuliah. Jadi ini di topik mengikuti kuliah. Mengikuti kuliah. Ya. Jadi di sini lari ke sini. Habis itu ngapain dia? Berakhirnya jangan lupa pakai ini tadi ya, lingkaran. Oh ya, ini dihapus. Langsung aja ke sini. Nah ini arahkan ke sini, udah muncul di sini. Nah ini ya. Nah, ini. Karena dia berakhir, harus pakai simbol hitam. Simbol hitam yang mana Pak? Ini. Hitam. Play. Nah, yang Anda jawab paling enggak ada berapa proses di sini. Pertama ini ya, mulai tulis nih 1, 2 melihat jadwal, 3 menyiapkan SPP, 4 membayar SPP di bank, 5 mengirimkan notifikasi bank, bank mengirimkan notifikasi. Notifikasi apa? Notifikasi ke SIAS ya. SIAS menerima notifikasi pembayaran lunas atau cicil ya. Maka SIAS membuka KRS online. Mahasiswa mengisi KRS di SIAS. Mahasiswa mengikuti kuliah. Terus kemudian selesai. Betul nggak? Ada berapa urutan tadi? Nah itu kurang lebih ya. Sistemnya yang mana Pak? Ini sistem. Ya, sistemnya sudah ada. Nah, jam 10 pas. Waduh. Jangan lupa ya.
Minggu depan kuis ya, kuis lagi ya. Ini pembahasan ya, contoh ya. Minggu depan sudah masuk ke minggu keempat ya. Minggu keempat biasanya ada kuis. Nah, siap-siap aja kuis. Kuisnya entah di depan atau di belakang, ya, pokoknya siap-siap aja. Ya karena waktunya udah selesai, kita akhiri kuliah hari ini ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak, mohon maaf Pak, belum presensi Pak.